Hai semuanya dan selamat datang kembali di channel ini, channel Elizabeth Nugreni. Oke, jadi di video kali ini aku ingin bercerita alias membagikan tips dan trik untuk menjadi pengangguran sukses. Oke, jadi ceritanya di akhir-akhir ini kan udah ramai sekali, atau udah musim-musimnya wisuda ya kan, udah banyak yang barusan wisuda sehingga udah banyak fresh graduate alias pengangguran baru, pengangguran pemula. Jadi harus baca atau dengerin ini dia tips dan trik untuk menjadi pengangguran baru. Biasanya masih semangat dalam mencari kerja ya kan. Oke, jadi tipsnya pertama-tama buat cari kerja itu, kalau kalian pas kuliah itu udah banyak channel, misalkan dekat sama dosen, ikut organisasi, tentu banyak udah dapet tawaran kerjaan dengan sendirinya ya kan, gak perlu susah-susah. Nah, kalau misalkan kalian itu pas masa kuliah melewatkan kesempatan untuk mencari channel dan kalian benar-benar gak punya channel, itu harusnya langkah pertama yang dilakukan adalah ikut grup alumni. Ikut grup alumni yang di WA, di Facebook, di Twitter, dan ya di mana-mana kalian menemukan alumni tempat kalian sekolah dulu. Nah, biasanya di grup alumni itu mereka sering mencari meng-share lowongan pekerjaan. Nah, kalian bisa lah itu ya, lamar-lamar kerja di grup alumni ataupun di loker-loker yang saling di-share di grup alumni itu. Nah, cara ini agak efektif karena biasanya mereka itu juga pengen lah yang satu alma mater sama kalian gitu kan. Nah, cara berikutnya adalah cari loker-loker yang ada di aplikasi-aplikasi loker gitu, biasanya kayak JobDB, JobStreet gitu. Cuman itu saingannya aku rasa akan banyak sekali. Tapi ya kenapa tidak kalau dicoba ya kan. Dan kadang universitas-universitas tuh suka ngadain job fair. Nah, itu bisa juga lewat kita join atau datang di job fair dan walking interview di sana. Cuman karena ini di situasi pandemi, kita nggak tahu kan itu beneran ada job fair apa enggak. Dan selain itu bisa juga kita dapat kerja dari ngefollow Instagram yang loker yang suka share loker gitu. Ataupun kita bisa nyarinya di situs kayak LinkedIn, tapi kayaknya itu situs-situs begitu saingannya cukup banyak juga. Jadi kalian harus memantaskan diri, saudara-saudara. Nah, bagaimana cara memantaskan diri itu ya? Kita cari sertifikat yang banyak. Kalau ada seminar-seminar apapun itu ikut, pelatihan-pelatihan apapun itu ikut gitu. Atau cari soft skill yang banyak. Udah ada beberapa cara nih. Kalau kalian masih jadi pengangguran juga, ternyata kalian itu sepertinya kita itu sepertinya tidak ditakdirkan untuk menjadi pegawai. Berarti apa kalau kita tidak ditakdirkan menjadi pegawai? Ya tentu saja kita ditakdirkan untuk menjadi bos. Tapi bos untuk siapa ya? Bos untuk diri sendiri. Nah, saatnya untuk merintis suatu bisnis. Kalau emang udah kemana-mana gak diterima kerja ya kan. Nah, merintis suatu bisnis ini ada beberapa macam cabang. Ya tentu saja kita harus punya banyak kenalan ya. Jadi alangkah baiknya kalau punya komunitas. Kalau punya komunitas tentu banyak kenalan. Jadi kita kalau misal pengen jualan apapun, itu tempat pemasarannya jelas gitu kan, punya banyak teman dan lain sebagainya begitu.
Ya laki-laki link, laki-laki teman. Kalau emang ada nggak sih yang nggak punya teman sama sekali? Wah, kalau nggak punya teman sama sekali, ya bikin usaha. Bikin usaha berdiri sendiri, tetap harus ada teman ya untuk itu pemasaran. Nah, ada kalau kalian memang benar-benar nggak ada teman, terus kalau usaha yang offline gitu kan pemasaran ya susah. Nah, ada lagi kayak beberapa cara, yaitu kita cari duit di internet. Contohnya bisa menjadi YouTuber. Tapi itu susah juga sih. Gimana cara jadi YouTuber dan menghasilkan uang banyak, bisa menghidupi diri sendiri dulu deh. Sepertinya susah ya kan. Nah, itu ada beberapa situs lain. Misalkan kita bisa jualan di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, OLX, tokobagus.com gitu kan. Nah, bisa jual barang-barang kalian di sana. Itu khusus buat kalian yang sama sekali nggak punya teman. Tapi kalau kalian yang punya teman dan bikin marketplace juga akan bagus juga ya kan. Pas teman kalian order barang di situ, jualan, bisa arahin di marketplace itu. Gimana kalau nggak punya modal untuk jualan? Nah, kalau nggak punya modal untuk jualan, bisa juga kalian, sekarang itu ada jualan sistem dropship ya kan. Kalian bisa cari supplier di situs-situs begitu, tapi yang terpercaya. Jangan sampai kalian itu nemu situs yang tipu-tipu. Jadi harus benar-benar menyeleksinya. Dan ya kalau pingin aman juga ya begitu, harus kalau pengen aman juga ya kalian ngambil barang dari marketplace, terus kalian kontaklah dia, bisa transaksi di luar marketplace apa enggak, tapi itu juga rawan untuk ditipu. Jadi gimana ya, ya tetap harus beli barang sendiri ya kan. Atau kalian cari, misalkan teman kalian ada yang punya barang gitu, kalian speak up sama dia buat bantu jualin gitu juga bisa. Atau kalian meminjam modal dari orang tua untuk membeli barang-barang yang bisa dijual, tapi risikonya besar kalau misalkan tidak laku, iya kan. Nah, itu jualan-jualan yang perlu modal. Nah, di sini aku ada beberapa cara lagi. Kalau misalkan cara ini kalian juga gagal, di internet itu ada banyak banget situs yang bisa bikin menimbulkan uang atau menghasilkan uang. Misalkan kalau kalian dulu tuh ahli menggambar, wah ini cocok buat kalian pengangguran dari jurusan seni rupa, atau desain grafis dari jurusan grafis designer, ataupun jurusan arsitektur juga bisa. Nah, ini ada kan arsitek biasanya bisa gambar gitu kan. Nah, ada situs-situs kayak Microstock gitu, seperti Shutterstock, Freepik gitu. Jadi kalian bisa gambar vektor, misalkan kalian bisa bikin logo dan lain sebagainya. Nah, upload hasil karya kalian itu di Freepik, Shutterstock dan situs-situs yang lainnya. Nah, itu malah kalian bisa menjadi passive income ya kan. Kalau misalkan ada orang yang download gambar kalian di karya kalian di situs-situs Microstock itu, dan situs Microstock itu ada banyak, jadi kalian bisa upload di banyak situs itu ya kan. Lumayan malah jadi passive income. Jadi kalau kalian sakit ya tetap masih dapat penghasilan dari situ. Nah, satu lagi buat kalian yang nggak ada ahli gambar, kalian ahli fotografi juga bisa. Kalian foto alam di sana dan menguploadnya di situs itu. Terus kalau kalian misalkan punya keahlian video editing atau bahkan tidak punya keahlian, itu ada situs namanya fiverr.com.
terus Upwork, ya situs-situs freelance gitu. Kalau Indonesia biasanya Projects ID atau project.co.id, apalah itu ya namanya, apa project.com ya, agak lupa. Nah itu menjual jasa kayak freelancer gitu. Contohnya misalkan kalian itu punya ahli gambar komik, nah bisa bikin jasa gambar komik di sana, atau punya ahli voice over. Kalau kalian bisa punya suara kayak pembaca berita atau dubber kartun dan lain sebagainya, kan kalian bisa jual jasa kalian di situs itu. Jadi nggak perlu adanya modal. Tapi bagaimana kalau nggak punya skill sama sekali? Hey, di situs itu Fiverr.com itu bahkan ada yang cuma jual jasa ngucapin ulang tahun, terus apa itu namanya, ngucapin ulang tahun, terus partner mabar main game bareng gitu, terus partner curhat bahkan, ya cuman ya berbahasa Inggris karena itu situs internasional ya kan. Kalau misalkan kalian lulusan apa ya, misalnya kalian lulusan desain grafis, juga bisa jual freelancer kalian jual jasa kalian di Fiverr.com gitu. Bisa jasa bikin flyer, bikin PowerPoint, bikin PDF, bahkan hapus background pun di situ ada yang jual jasa begitu ya. Jadi intinya meskipun kita pengangguran tetap masih bisa mendapatkan uang. Ya hanya dengan secara gigih gitu kan, harus bekerja secara gigih. Baik itu bekerja dalam berburu pekerjaan ataupun memutuskan untuk berbisnis, ataupun memutuskan untuk mengais rezeki di internet. Berbisnis pun ya kecil-kecilan juga bisa, jualan di warung. Tapi kalau gengsi ya jangan gengsi. Meskipun begitu ya lebih baik jangan gengsi saudara-saudara. Kalau memang udah mentok nyari duit di internet nggak dapet, bisnis gagal terus nyari apa itu namanya, pekerjaan juga gagal terus, masih ada cara lain. Jadi TKW misalnya daripada ngerampok ya kan, yang penting yang halal. Oke, dan begitulah tutorial untuk menjadi pengangguran yang baik dan benar. Terima kasih yang sudah nonton dan bye-bye.